Inggris Timur. Mriki tasih enten ngoten. Oh, enten. Baden. banyak. Kana yajharu bil basmalah, bahwa Nabi itu senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadis-hadis niki menerangkan Nabi pakai basmalah. Terus di hadis yang mau kula maca katanya sahabat, bacaan Nabi pertama itu alhamdulillah. Supaya dua riwayat itu enggak benturan cara memahaminya, Nabi membaca pertama itu surat alhamdulillah, yakni surat Fatihah. Cara membacanya ya tetap pakai basmalah. Dulu itu sering surat apa? Surat Tabat, ngoten niku menyebutnya. Bukan Al-Lahab. Surat Qul huwallahu ngoten niku. Faqara Qul huwallahu, bukan disebut faqara surat Al-Ikhlas mboten. Jadi bunyi awal surat itu dipakai nama surat. Paham ya? Nek sampean enggak memahami ngono, model konco-konco di luar NU memaksa sampean membuang hadis. Mas, kenapa langsung alhamdulillah enggak pakai basmalah? Enggak perlu pakai basmalah, Nabi enggak pakai. Padahal ini pakai. Padahal masih bisa dipahami dengan logika yang benar, cari titik temunya. Nah, thariqatu Imam Syafi'i, metode ijtihad Imam Syafi'i itu thariqatul jam'i. Berupaya keras mencari titik temu supaya jangan ada satupun dalil sahih yang dibuang. Karena amanahnya Quran memang suruh terima semua. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Napa bae seibebe asareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatore kalak kabeh. Nyatore kalak kabeh. Ambil semua, nggak boleh ada yang dibuang. Nah kalau saman pahami sepihak, terpaksa buang ini, melanggar ayat ini buang. Rong menit engkas. Kapan-kapan di kalian diberi gimana? Halaman 35, nomor 4. An Anasin radhiyallahu anhu, kana rajulun minal ansor ya'umuhum fi masjid Quba. Ada seorang dari sahabat Ansor mengimami di masjid Quba. Wa kana kullama iftataha al-qira'ah iftataha bi qul huwallahu ahad. Setiap kali dia mengawali bacaan surat, pasti mengawalinya, membukanya dengan surat Qul huwallah. Ditanya Nabi, Mas, kok suratnya Qul huwallah terus? Wa indama sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik, qala, dia menjawab, inni uhibbuha. Lapo maca Qul terus? Ngletek jawabe, kula seneng. Sapa gak seneng pendek ganjarane? Dan dilalah makmume ya mendukung bisa. Enten ngoten niku teng Pucuk Rejo. Terawih niku. Luar biasa. Wong sing seneng imami pakai surat Qul. Faqala Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Amin. Karena cintamu kepada surat Qul itulah Allah masukkan Anda ke surga. Imam-imam terawih NU ahli jannah. Amin. Enggak perkara kekhusyuan. Perkara senengane maca. Hadis Bukhari lho Bu niki. Sahih. Berikutnya, lah niki yang nomor 7 hadis sing kula critakne nyuwuk karo surat Fatihah tadi. Kalimat terakhir, wa ma adraka anna ruqyah, dari mana Anda tahu kok Fatihah untuk ruqyah? Nyuwuk. Dijawab bau bla bla bla. Summa qala, lalu Nabi bersabda, khudhu minhum, terima saja kambing itu dari mereka. Berarti halal. Tapi aja lali wadribuli. Kan guru nih. Masuk murid oleh guru nih.
wadribuli bisah bin ma'akum, tetapkan untuk saya satu jatah bersamamu. Sahabat oleh wedhus siji-siji, Nabi juga satu. Masya Allah. Berarti halal. Halal. Nah, berikutnya, bagaimana Nabi mensikapi terbangan? Annahu sallallahu alaihi wasallam sami'a ba'da jawarin yadribna biduf. Sungguh Nabi mau mendengarkan poron ngedingake ba'da jawarin, beberapa perempuan lanjang. Itu halaman 36 nomor 8. Sungguh Nabi mau mendengarkan beberapa perempuan lanjang yadribna biduf, yang mereka itu sedang memukul rebana. Ono mbak-mbak terbangan, Nabi ora kok wah bid'ah ora. Nabi malah mandek napa nyendingake mendengarkan. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Boleh ya. Boleh ta. Apa bedanya wong Madura wong Malang? Wong Madura ditakon. Sampeyan Madura? Oh enggak, saya Malang. Oh berarti Madura. Berarti Madura. Enggak kena dicolong. Beda tasdid. Berikutnya, bolehkah berdoa pakai syair-syair? Di NU biasa, ya Rabbi bil Mustafa balik maqam. Itu berdoa pakai syair. Rabbi fangfana bi barakatihi, itu doa pakai syair. Asal apa betul? Apa Nabi pernah? Toman, engki toman. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina fa'anzilan sakinatan alaina ba'dawa wa tabitil aqdama illa qaina. Ngoten niku. Itu syair Nabi berisi doa atau doa pakai syair. Lirih apa banter macane? Biar Pak Nabi mengeraskan dia dengan syair-syair tadi, sau tahu suaranya. Hadis Bukhari Muslim. Doa biasanya toreh, doa di syairnya toreh. Oleh tapi nggak ada yang nggak ada yang bid'ah. Orang di luar NU anti nih karo pujian. Apa pujian? Doa pakai lagu. Doa biasa, Allah mantas salam meminta salam. Doa pakai syair, Allahumma antas salam. Nih, doa biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa pakai syair, Rabbana atina dunya hasanah. Boleh ya? Oleh. Teka hadisan. Berikutnya, yang dipermasalahkan orang di luar NU juga, sholat sunat berjamaah. Di pondok untuk mendidik santri tahajud jamaah, dikritik ada dalil. Di Ma'arif, sekolah Ma'arif, pagi sholat duha berjamaah, dikritik. Sholat sunat kok jamaah. Ibu-ibu muslimat sholat tasbih, hajat berjamaah. Di NU boleh. Ini dalilnya. Hadis sahih Muslim. An Anasin dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi masuk ke rumah kami bertamu. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram. Enggak ada orang kecuali saya, ibu saya dan Ummu Haram. Siapa Ummu Haram? Kholati bibi saya. Nah, setelah masuk rumah, faqala ada apa besira Nabi? Qumu, silahkan berdiri. Serumah itu disuruh berdiri. Apa maunya? Fala usolli bikum. Sungguh aku akan sholat bersamamu. Ngajak berjamaah. Padahal fi ghairi waktu sholat, itu tidak pada waktunya sholat. Ngajak berjamaah enggak wayai sholat. Berarti jamaah apa? Jamaah sholat sunnah. Oleh fasolla bina, kemudian Nabi sholat bersama kami berjamaah di luar waktu sholat. Itu artinya sholat hajat, sholat duha di luar sholat fardu boleh berjamaah. Sohi. Kalau sohi pol bukan sohi, soke. Sokongane proyake. Soke. Dua hadis lagi. Summa shallar Rasul adzuhra rakaatain.
Lalu Nabi sholat zuhur 2 rakaat, wal asr rakaatain, asar 2 rakaat. Berarti musafir ini jamak qasar. Wa baina yadayhi anazah. Di depan Nabi ada tongkat ditancapkan sebagai sutroh pembatas. Min waroi hal mar'ah, di balik tongkat ada perempuan Aisyah tidur di situ. Nah, selesai sholat kayak NU, wa qaman nas, orang-orang pada berdiri. Faja'alu podo tumandang sopon nas, yakhuduna nyekel yadai tangan lurune Kanjeng Nabi. Bubar sholat, orang berdiri langsung berebut memegang tangannya Kanjeng Nabi. Diapain? Yang sahu nabiha wujuhahum. Tangan Nabi itu mereka usap-usapkan ke wajah mereka nih. Setelah sholat pada begini sahabat, salaman pakai sungkem cium tangan. Ada di santri NU begini. Ada. Kalau Habib Umar rawuh ke sini, baca sholat kira-kira sama ini itu apanya? Salaman. Dikritik sama orang di luar NU. Nggak ada dalil baca sholat bersalaman. Nggak ada dalil salaman pakai cium tangan. Nek mas, beda mas. Halo. Qala mengucap si Abi Juhfah, fa akhadtu biyadi fa wada'tuha ala wajhi. Aku taruh tangannya Nabi di wajahku, fa idza hiya abrad minas salji wa atyab raihatan minal miski. Ternyata tangan Nabi itu lebih dingin daripada es dan lebih wangi baunya daripada minyak misik. Allah, tak kasar belas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa? Ada salaman bahkan sungkem ba'da sholat jamaah. Berikutnya halaman 38. Apa gitu? Nomor senampan ya? 23. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat. Wahai Rasulullah, ibu saya wafat. Afayan fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya jika saya mengadakan sedekahan selamatan anha, ganjarannya buat ibu yang wafat? Apa jawabnya? Naam. Apa naam? Engki. Udah, kita benar, nggak salah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Halaman 40, nomor 36. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza mata mayyit min ahliha. Jika ada orang mati dari keluarganya Aisyah, fajtama'a lidzalika nisa, lalu pada berkumpul kaum perempuan takziah. Summa tafarraqna, kemudian para perempuan itu bubar pulang karena mayit sudah kenapa yang takziah pulang? Mayit sudah dikubur, diberangkatkan. Illa ahla, kecuali tinggal sanak famili nggak ikut pulang. Wa khassatan, dan orang-orang khusus, petugas, Pak Mudin nggak ikut pulang. Kalau sekarang Pak Mudin, dulu namanya apa kami nggak tahu. Amarot biburmatin mintal bina fatubihot. Aisyah perintahkan ambil periuk, kendil, panci yang berisi adonan susu supaya dimasak. Summa suni asarit, lalu dibikin jenang bubur sarit. Fasubbatit talbinatu alaiha, kemudian adonan susu dituangkan ke bubur sarit, siap santap. Summa qalat, lalu Aisyah berucap, kulna, hai ibu-ibu silahkan makan. Apa ini? Hadis Bukhari sahih. Nyata ada masak di rumah juga. Setelah matang dimakan, dihidangkan juga di rumah juga. Nunggu mayit dikubur. Nekanya mana rasolan? Nama? Tumpeng. Mana yang namanya? Tumpeng kubur malang. Menuju rasa rasolan. Rasol. Yang gitu ya. Beda hadisan. Sunnah apa bid'ahnya? Sunnah.
Fadil belajar Madura. Abu Naisar ke Bangkalan mangkin beda makiai Allah. di Mil NU sama mangkin pun dari Wahabi pun. Allah. Tak percaya aja biasanya kan. Bid'ah. Beda nih kanan, YouTube-nya beda. Engki. Kalau neng. Allah. Kasa kula sing kenal tak syukurnya. Tak syukur sing nyanyi nih. Hello ring Wahabi. Derma kabar sihat kabi. Tak syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, sungguh aku mendengar Rasul bersabda, at-talbinah makanan begini namanya rasol, tumpeng ukur mujimmatun membuat tenang, ayem di fuadil marid hati orang yang sakit, hati orang yang susah. Apa maknanya? Tadhabu bi ba'dil huzni, menghilangkan sebagian rasa sedih. Riwayat Bukhari nomor sekian. Berarti boleh nih? Boleh. Hampir terakhir. Halaman 42 nomor 39. Sudah? Rawa Ahmad ibnu Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyah an Tawus annal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an, bahwa orang-orang mati itu mendapat ujian pertanyaan dari mungkar nakir, maksudnya di alam kubur selama 7 hari petoare. Fakanu yastahibbun, maka para sahabat mensunnahkan anhut imu bersedekah makanan anhum ganjarannya untuk yang mati tilkal ayyam selama 7 hari. Ada di sini sedekah makan sampai 7 hari ada. Kejawen apa sunnah Rasul? Sunnah Rasul beda hadis. Sahih apa dia? Sahih. Isnaduhu sahih. Dan meskipun ini amalus sahabat, perilaku para sahabat, nggak mungkin sahabat lancang membuat hukum sendiri. Itu mesti dari gurunya sallallahu alaihi wasallam. Walau hukm raf'i, hukumnya sama dengan hadis marfu langsung dari Nabi. Onen? Perkara kayak di I'anatul Talibin ada nomor 40 ini. Kunna narol ijtima ila ahlil mayyit wa san'atat ta'amin an-niyahah. Kami memandang kumpul di rumah duka dan bikin makanan di rumah duka itu bagian niyahah, tradisi jahiliyah. Makanya orang di luar NU nggak mau. Hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma lihat bawahnya naqala Abu Dawud anil Imam Ahmad qaulahu. Ucapan Imam Ahmad tentang hadis ini apa? La aslalahu. Hadis ini enggak ada dasarnya. Jadi enggak usah dipakai. Yang dipakai yang mana? NU. Kok NU? Yang tadi loh. Yang hadis Bukhari Rasul tadi loh. Sama yang 7 hari itu. Sahih. Saya kira demikian. Semoga-moga sama tetap ahlu sunnah wal jamaah sampai mati. Ini perlu saya pamerkan. Ini Muhammadiyah yang asli, utusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Halaman 10 sholawat pakai Sayyidina. Halaman 20 sholawat pakai Sayyidina. Halaman 47 lamsul mar'ah membatalkan wudu. Halaman 77 harus pakai basmalah. Nggak pakai basmalah nggak sah. Halaman 79 tahiyat illallah tidak begini-begini. Halaman 82 subuh baca kunut. Halaman 172 penetapan awal Ramadan harus pakai ru'yatul hilal. Halaman 234 disuruh mendoakan mayit setelah usai pemakaman. Sabbatakallah bil qaulis sabit, doa talqin itu dulu. Lalu di halaman yang sama plus berikutnya diperintah berziarah. Andai Muhammadiyah masih begini, sama masuk Muhammadiyah nggak tak larang. Andai loh. Ini juga fikih Muhammadiyah halaman 50 terawih 20 rakaat. Halaman 42 pakai wirid.
Wiridnya dibaca jahar, lalu setelah wirid imam doa, makmumnya pakai amin amin. Halaman berikutnya Jumatan minimal kurang 40, kurang 40 nggak boleh. Imamnya sunat pakai tongkat, adzan 2 kali. Malam Jumat suruh sholawatan sama baca surat Kahfi. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya di masjid, ojo nutup jalan. Ini Muhammadiyah asli tahun berapa? Beberapa orang ketika tak begini, mereka jawabnya, kami Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Katanya mereka ini pendapat Ahmad Dahlan, bukan Muhammadiyah. Perlu kami beritahukan, ini tahun 69. Yai Dahlan wafat tahun 23. Jauh pun jauh, sana tahun dengan sana tahun. Banyak tahun. Jadi ini asli Muhammadiyah. Kalau mereka ngales, kami pun Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Ini Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Wong Yai Dahlan sampun wafat 23. Deal? Nah, dari sini kita tahu kalau NU dari awal berdiri konot sampai saneka konot. Dari awal berdiri wirid sampai saneka wirid. Dari awal berdiri selamatan sampai sekarang selamatan. Hanya yang berubah, dulu pakai kertas, daun pisang, sekarang pakai nasi kotak. Kan ngoten. Di NU konsisten berorawuh, nggak ada yang dirubah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya kita bertanggung jawab menjaga ahlu sunnah wal jamaah. Kalau NU bubar, kami nggak tahu apa hadis yang tak sampaikan tadi masih diajarkan apa enggak? Atau justru diingkari. Dan nyun sewu, peran Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Kepala Dinas Pendidikan itu sangat penting, sangat vital dalam menentukan keberadaan hadis-hadis tadi tetap diajarkan apa enggak. Kalau sampai punya pejabat non-NU lalu mengangkat Kepala Dinas Pendidikan non-NU, lalu Kepala Dinas Pendidikan non-NU ganti kepala sekolah yang NU diganti yang lain, lalu turun ke bawah, guru agamanya diganti, kurikulum dirubah. Wassalam. Halo. Saya terserah sampean mau arani politik sakarmu, gak mau arani politik sakarmu. Podo-podo politik yang berujung menjaga sunnah Rasul. Kalau itu enggak kamu pilih, justru kamu pilih politik yang akhirnya mencederai, mengkhianati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saman masuk dalam persekongkolan mengkhianati sunnah Rasul. Alhamdulillah. Ini hadis Bukhari yang dicetak Wahabi. Ini hadis Bukhari yang dicetak Wahabi. Dulu tahun 1923 ada pemberontakan Wahabi di Saudi. Mereka menang karena disokong Inggris dan Prancis. Setelah menang, banyak ulama mereka bunuh. Maka para sahabat, ulama sahabat mereka ratakan dengan tanah. Dan ribuan naskah Sahih Bukhari, Muslim, tafsir segala macam mereka rampas dari rumah-rumah ulama, lalu mereka musnahkan. Untung sekali kiai Indonesia ketika nyantri di Mekah, Kiai Yahya Gandaran, Kiai Nyun Sewu Soleh Darat, Basim As'ari, Ya Hasan Genggong, Syekhona Khalil, Ya Munawir Kerapiak. Itu sana mau perang, mereka pulang ke Indonesia memboyong kitab-kitab itu. Kitab Sahih Bukhari, Muslim yang di sana dimusnahkan, di Indonesia diselamatkan. Makanya kalau ingin nyari Bukhari yang umur 200 tahun adanya di Indonesia. Di Arab yang banyak kitab-kitab begini-begini ini, kitab cetakan baru, dan banyak yang hilang, sekitar 50 hadis hilang. Termasuk yang tak catat di sini, tak nomori, itu beberapa di sini sudah hilang. Nah, andai yang jadi pejabat itu kelompok yang pro begini-begini, mesti merubah kurikulum, mesti memutasi pejabat yang ahlus sunnah wal jamaah. Dampaknya sampai di bawah yang begini-begini tadi hilang. Bahasa kasarnya bagian dari persekongkolan mengkhianati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo.
Sama ini komitmen apa sih dengan sunnah Rasul? Hati-hati milih menantu, hati-hati milih sekolah untuk anak-anak, hati-hati milih pondok untuk anak-anak, hati-hati milih gerakan organisasi. Khawatir kecampuran orang yang tidak bertanggung jawab terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan karena memilih gubernur, memilih presiden, memilih bupati, itu sangat krusial, sangat penting, sangat vital karena dia punya kewenangan mengangkat atau memberhentikan pejabat. Halo. Makanya hati-hati soal begitu. Kadang nyuwun sewu. Ini kader NU, ini kader NU. Ini kebetulan diusung oleh orang yang nggak peduli agama. Ini diusung oleh orang yang peduli Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau jadi itu nanti beda. Kader NU yang kebetulan diusung oleh kendaraan, oleh rombongan, oleh gerbong yang memang sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayak Gus Irsad di Pasuruan, kemudian Yun Sewu, Sidoarjo, kemudian Lumajang, Bojonegoro. Mereka itu modelnya kalau mikir untuk NU ditimbali kiai, DPR-nya dipanggil, kemudian bupatinya juga dipanggil, yang semuanya itu bolok kabeh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mas, ini ada sekian ratus titik masjid yang belum kelar ngurus sertifikat wakafnya. Butuh dana sekitar 5M. Mohon dianggarkan. Wong yang ketua DPR ya bolo, bupatine ya bolo, didhawuhi kiai engki ngono tok. Sing repot niku ada yang tidak bolo. Kader NU kepengennya menganggarkan begitu, menganggarkan untuk guru-guru TPI. Tapi kadang ketua DPR partai pengusung prik terus KTB. Deal? Saman harus paham, nggak boleh marah. Perkara setelah paham, saman melakukan apa yang dihisap sampean sendiri, bukan saya. Iya, yang dihisap sampean juga, bukan. Niku tugas saya memahamkan, bukan nyuruh orang memilih. Itu nggak boleh. Saya PNS. Kalau zaman sudah yakin ini kebenaran, maka zaman jangan relakan, bojomu nggak benar. Sama jangan ridho, anakmu nggak benar. Sama jangan ridho, mantumu nggak benar. Sekiranya sama punya jamaah loro telu, sama ojo ridho, jamaahmu nggak benar. Itu jenenge pejuang temenan. Nabi niku dari seorang diri duwe bolo sakmene kae. Krono nggak rela kalau sesama orang Quraisy ketika itu ada yang sesat, nggak bertauhid, nggak masuk Islam. Andai Nabi itu nyuwun sewu individualistik, sementing aku bener swarga kono neraka gak urus. Andai ngono, insyaallah wong ngundang legi sik kafir. Perkara saiki dhewek tauhid akidah bener, krana Nabi peduli ngajarkan pada murid-murid ini juga peduli, sampai Wali Songo peduli. Wali Songo duwe murid-murid, Syekh Samsuddin Batu Ampar juga peduli menyebarkan itu, sampai Mbah Yahya peduli, Syekh Abu Dzar Tolgowaru juga peduli. Nah karena mereka peduli, akhirnya kita pun ketularan kebenaran ini. Saya kira demikian para rawuh. Saya nggak bisa matur lebih dari itu. Pokoknya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai mati. Kalau enggak, nanti nasib Indonesia seperti Timur Tengah. Buku-buku kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah banyak dimusnahkan, diterbitkan kitab baru yang sudah banyak dirubah. Montak percaya, silahkan nyatoreh. Sampai pas ke Mekah beli tafsir Ibnu Katsir misalnya. Bandingkan dengan tafsir Ibnu Katsir yang ada di Lirboyo, yang lawas-lawas itu, yang ada di Ploso, yang ada di Ganjar sini. Kalau masih ada Ibnu Katsir yang lawas, itu nanti tentang walai salil insani illama sa'a, beda. Tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, beda menafsir. Padahal judulnya sama-sama Ibnu Katsir.
sekiranya sampean peduli tentang keaslian Islam, harus peduli tentang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai Indonesia dikuasai golongan yang non ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, kula bersumpah nderek agama Islam zahiran wa batinan ngantos mati. Ya Allah, kula bersumpah nderek akidah ajaran ulama habaib ahli sunnah wal jamaah zahiran wa batinan ngantos mati. Ya Allah, kula bersumpah nderek jam'iyah Nahdlatul Ulama zahiran wa batinan ngantos kula mati. Ya Allah, kula bersumpah boten purun mendukung siapapun, golongan apapun, partai apapun yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah, yang bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa ardina warḍa 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa''izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ahlul baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fattakiri syubbihu bil anjumi zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.